Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Ini ilmu yang luar biasa. Jadi saya kena tipu, tapi ini untuk pengetahuan Anda ini. Jadi tidak mungkin yang namanya tukang kulkas ini tidak kena tipu. Saya taruhannya. Saya taruhannya. Ya. Satu ini. Freezer box yang kemarin, yang saya unggah sekitar seminggu yang lalu lebih, ini gembes lagi. Sedangkan bodi ini keropos. Putaran bodi ini keropos. Kompresor keluar oli, tidak campur air. Oke. Setelah seminggu ini gembes lagi. Saya press di pipa baliknya, ini ternyata ada gelembung di freezer. Ada gelembung di dalam. Ya. Artinya ini bocornya ini dua tempat ini. Jadi pipa kondensor iya, pipa evap iya. Apa yang saya harus lakukan kalau seperti ini? Saya kalau namanya keropos bukan ketusuk, saya ini tidak bakalan mau ini nambal. Ini resikonya super tinggi, pasti pindah ke tempat lain dari titik A bisa ke Z bahkan ke K. Artinya kalau sudah keropos ini semua pipa evap ini saya menjamin keropos. Kenapa saya tidak bilang begitu? Karena saya sudah pasti kenyang ini, ya. Saya tetap menggunakan 12U. Kondensor yang pendek di sebelah kanan kompresor ada kipas saya pakai. Ini kepanjangan. Anda akan tahu dampak kalau kondensor kepanjangan. Apa yang terjadi di pipa balik. Kemudian apa yang terjadi di filter. Saya akan ungkap habis untuk Anda ini. Kalau kondensor kepanjangan. Kemudian saya akan ungkap semua. Saya rakit roll pipa di evap. Berapa meter saya akan habisin juga. Kapiler berapa saya akan lihatin juga. Kemudian kondensor kepanjangan sebabnya dan akibatnya bagaimana, saya akan tunjukin untuk Anda. Karena ini ilmu yang luar biasa. Mana ada konten ini harus ganti, ini langsung bagus. Ini percuma nonton seperti ini. Kalau seperti ini Anda bakalan tahu ini, bakalan mikir sendiri bahwa oh begini kalau dampaknya misalkan seperti ini. Atau misalkan seperti ono. Jadi ini sudah termasuk bagi saya ini. Ini pengetahuan sudah, super juga iya. Saya akan liatin bahwa saya merakit pipa di dalam berapa meter, kapiler berapa meter, dampaknya kepanjangan kondensor ini bagaimana. Ini dia videonya ini. Saya meyakini kalau tidak tahu persis penyakit aslinya, ini yang bikin kapok. Yakin saja bikin kapok para pemula. Makanya kalau mengadakan langkah cepat, kondensor pres ini bocor, ternyata gembes lagi, tidak ada kebocoran di las-lasan, cek pres lagi di pipa evap. Kalau melembung atau bunyi, ya, ada suara, ini sudah pasti bocor di evap. Keropos ini bukan ketusuk. Jadi ini luar biasa yang bikin kapok ini. Mana ada tukang kulkas yang tidak ketipu. Saya taruhannya ini masalahnya. Oke. Mudah-mudahan ini berguna sekali bahwa ini salah satu contoh ini. Bukan solusi, dampaknya saya kasih tahu, ukurannya saya kasih tahu, salahnya saya kasih tahu. Malam guys. Ini yang kemarin ini, yang minggu kemarinan, ini yang saya ganti kondensor ini, ya. Oke. Freezer box ini. Ini jelas-jelas saya press lagi bahwa kondensor ini bocor. Kemudian kenapa seminggu kemudian ini gembes lagi? Saya press lagi di evap. Ternyata ini si evap ini bunyi ini. Jadi ini bunyi ini.
siram air ini bergelembung. Akhirnya tetap saja kondensor dan evap. Saya roll pipa evap. Oke, saya akan kasih tahu ini berapa meternya ya. 1 ini. Ini menggunakan 12 U. Ya. Ini termasuk terlalu panjang karena ini hanya anget saja, sehingga tidak angetnya sampai anget ini, sampai anget, hanya anget saja tapi tidak sampai anget, sehingga kapiler ini tidak berpotensi menghilangkan si embun di pipa balik. Artinya gara-gara si kondensor ini kepanjangan. Ini misalkan 8 atau 6 misalkan atau 10, ini tidak seperti ini masalahnya. Karena sudah terlanjur saya pasang, ini nggak masalah, saya akan bungkus dengan hamaplek ini. Ya. Ini gampang, ntar saya kurangin. Kalau masih ada bekuan, ini saya kurangin. Jadi pipanya kurang anget, di dalam maksimal, pipa balik ini berembun. Kalau kepanjangan kondensor, Anda ingat, di dalam sempurna. Saya menggunakan kapiler 0,28. Oke. Kapiler ini saya menggunakan 0,28 mengikuti lubang aslinya. Lubang kapiler aslinya. Kemudian saya menggunakan pipa 1/4 ini yang di dalam. Ya. Saya roll di dalam. Saya ulangi, kapiler ini 028 180 karena 2 meter saya potong 20 cm. Inilah dampak kalau kepanjangan kondensor karena kapiler ini tidak anget ini. Jadi kepanjangan kondensor sehingga si kapiler ini tidak anget, kemudian pipa balik berembun tapi di dalam ini maksimal. Ampernya rendah. Anda lihat ini, ampere tuh. Ampere jauh ini. Masih di bawah 1 ini. Ini berarti kan rendah. Saya menggunakan kapiler 028 panjang 180 cm. Oke. 180 cm 028. Kepanjangan kondensor ini akibatnya ini. Karena filter ini tidak hangat, kemudian kapiler tentu tidak panas ini. Sehingga pipa balik ini akan berembun. Walaupun di dalam maksimal ampernya rendah. Seperti ini. Kenapa saya unggah? Kalau yang salah pasti saya unggah. Supaya Anda paham. Ini freezer box ini panjangnya sekitar 140-an atau 130 ini. Ya. Oke. Ini harusnya kondensor ini 6 atau 8 U ini. Setelah tambahan dari pipa kondensor yang pendek ini. Dan yang di dalam, saya list menggunakan paralon saya belah menjadi 4. Paralon ini saya belah menjadi 4. Ukuran pipa paralon setengah saya belah menjadi 4. Oke. Dan saya baut ini urut ini. Oke. Seperti ini nih. Anda bisa paham ini, ntar saya tambahin ini. Anda bisa lihat ya. Ntar saya kasih center ini. Saya menggunakan pipa paralon sebelah menjadi 4. Oke. Ini saya akan press lagi dengan pipa paralon lagi tentunya ini. Masih ada itu. Dan menggunakan baut Gibson ini. Ya, semakin nempel ke sini, ini semakin dingin ini. Kemudian pipa ini 1 roll, pipa 1/4 ini panjang
20 meter. Saya tambahin 3 meter sehingga ini totalnya ini 23 meter. Oke. 23 meter total panjang pipa yang saya anam di dalam. Jadi ini totalnya pipa 1/4 yang saya anam ini jumlahnya 23 meter ini. Kalau tidak salah ini dari titik ke sini 143 atau berapa ini? Atau 100 berapa ini? Kemudian kali 2, turun ini 6. Ya, kesininya kalau tidak salah 70 berapa atau berapa ini kemarin saya ukur. Jadi ini totalnya sampai ke sini ini 23 meter ini. Ini esingnya ini di dinding esing semua ini. Padahal ini belum lengket ini. Maksudnya belum nempel. Belum sabaut. Oke. Jadi seperti itu. Ini yang namanya kalau kepanjangan kondensor. Tentu akan berakhir menjadi ampernya rendah. Pipa balik berembun. Karena si filter ini tidak panas, hanya anget sedikit sehingga kapiler ini tidak panas, ngilangin embun di pipa balik. Jadi seperti itu kira-kira. Ini yang saya garap kemarin, makanya saya ini bisa bikin kapok ini para pemula ini. Benar-benar bikin kapok kalau seperti ini kasusnya. Jadi kalau saya tidak seperti itu. Misalkan yang punya beli barangnya, saya jasa pasangnya, jadi enjoy saja. Kan seperti itu, nggak tanggung resiko besar. Jadi aman-aman saja. 23 meter yang di dalam. Oke. Saya akan lihat. Dua 23 meter yang di dalam. Kemudian ini saya ulangi lagi, 12 ini kepanjangan. Ini harusnya 6 atau 8 Anda tambahin. Karena ini filternya ini tidak panas. Sehingga kapiler ini tidak panas. Sehingga pipa balik ini berembun. Jadi seperti itu kira-kira. Ampernya ini rendah. Di dalam dingin maksimal. Oke. Ini kode kompresornya ini. 75 ini, LG ini labelnya ini. Ya, kalau pipa ini panas ini. Oke. Jadi seperti itu saya sudah jelasin bahwa ini sudah pasti jadi. Sudah pasti jadi dan pasti jadi pokoknya. Freezer box.